Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk belajar bahasa Inggris, entah di tahap pemula maupun tahap lanjutan. Nah, beberapa aplikasi ini diantara lain adalah Kick, Udictionary, Duolingo, dan Simpler. Nah, kita akan masuk ke aplikasi pertama, yaitu Simpler. Saat pertama kali masuk di aplikasi ini, kalian akan diberikan dua pilihan, apakah Anda pemula ataukah tingkat lanjut. Jika Anda memilih tingkat lanjut, maka Anda akan diberi tes terlebih dahulu. Nah, untuk tingkat pemula, misalnya saja kita adalah tingkat pemula ya, maka kita pencet untuk pemula di sini. Nah, di sini tuh akan ada beberapa tahap atau beberapa pelajaran. Sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya, kita harus menyelesaikan pelajaran sebelumnya. Yang pertama adalah pelajaran tentang pernyataan. Nah, di sini ada 3 tahap untuk menyelesaikan satu pelajaran ini, yaitu ada kosakata, ada seperti ini. Misalnya kita harus mengartikan seperti like adalah suka. Like. Nah, seperti itu. Lalu ada misalnya want, mau. Want. Seperti itu dan seterusnya seperti itu. Lalu ada aturan. Aturan ini di dalamnya itu adalah pernyataan ya. Pernyataan misal dari kosakata tadi akan dibuat pernyataan dan kalian disuruh mengurutkannya. Sebelum masuk aturan kalian harus menyelesaikan kosakata terlebih dahulu. Nah, setelah itu ada bagian simulator, yaitu mensimulasikan dari pernyataan-pernyataan tadi. Seperti itu. Lalu setelah dari aplikasi Simpler, kita masuk ke aplikasi kedua, yaitu adalah Duolingo. Nah, di sini itu tidak hanya belajar bahasa Inggris ya. Itu bisa belajar beberapa bahasa lain, misalnya dari Prancis ke Inggris, Jerman ke Inggris, Italia ke Inggris. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk beberapa bahasa ke belajar bahasa Inggris. Misalnya kita belajar bahasa Inggris, jadi kita menekan yang paling atas karena kita belajar dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya. Nah, nanti akan ditanyakan mengapa kamu belajar bahasa. Nah, misalnya dari budaya, lowongan kerja, perjalanan, pelajar, keluarga dan teman dan lain-lainnya. Misalnya kita adalah pelajar, maka kita klik pelajar. Di sini nanti ada beberapa target yang bisa capai ya. Misalnya target sehari 20 menit, sehari 5 menit dan seterusnya. Misalnya saya memilih yang diantaranya di tengah ini, yaitu yang target biasa, yaitu 10 menit per hari. Nah, nanti juga akan sama seperti aplikasi sebelumnya, kita akan dinanyakan mengenai apakah kita baru pertama kali bahasa Inggris atau sudah menguasai sedikit bahasa. Misalnya sudah, kita akan dilakukan tes seperti ini. Nah, misalnya belum, kita akan mulai dari awal. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan basic, seperti misalnya anak laki-laki itu apa bahasa Inggrisnya? Boy. Benar. Misalnya pria itu man. Dan seterusnya. Nah, misalnya sudah selesai, nanti kan ada beberapa tahapan ya. Jadi ada beberapa kategori yang bisa dipelajari. Tapi seperti aplikasi sebelumnya, kita harus belajar dari awal lagi. Nah, ini ada levelnya. Jadi misalnya kita mulai, nanti akan pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti tadi, pertanyaan basic. Nanti kalian bisa selesaikan. Setelah pertanyaan dasar 1 selesai, nanti akan membuka di dasar 2 dan frasa dan seterusnya sampai ke bawah sini, sampai yang ke tahap yang lebih tinggi lagi. Lalu aplikasi 3 adalah Udictionary. Sebenarnya dari aplikasi ini kurang lebih sama dengan aplikasi Google Terjemahan. Yang membedakan adalah beberapa fitur yang lain. Misalnya percakapan di sini dan tata bahasa. Nah, kalau di percakapan ini kita bisa mengartikan dengan menggunakan percakapan. Misalnya kita mendownload sebuah dialog, lalu kita ingin kita rubah menjadi bahasa Inggris ya. Misalnya kita pilih untuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan di sini sudah ada pilihan-pilihan lain, tapi kita menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia. Misalnya kita ingin mengartikan dari bahasa Inggris, kita langsung menjadi bagian bahasa Inggris. Selamat datang di rumahku. Nah, bisa langsung kita artikan.
Nah, misalnya kayak tadi kita ingin mengartikan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. My name is Irfan. Nah, bisa diartikan seperti itu. Ada fitur yang disebut tata bahasa. Jadi ini misalnya kita bikin cerpen bahasa Inggris dan kita takut ada grammar yang salah, kita bisa benarkan. Misalnya ada beberapa kalimat di sini many mistake. Nah, mistake ini salah menurut sistem ini. Yang benar adalah mistakes pakai S. Nah, ini yang membenarkan langsung adalah dari sistemnya, dari aplikasinya. Tries yang betul try, shoot yang betul shot, dan lain seterusnya. Misal kita taruh ke bawah, bisa ada beberapa video-video. Ini video tentang belajar bahasa Inggris, ini video tentang belajar bahasa Inggris juga. Jadi kita bisa meniru, bisa latihan speaking dari orang-orang luar langsung, kita meniru dan lain-lain. Lalu bisa seperti ini, ada bagian namanya oh begitu ini. Jadi kita akan menirukan suara. Jadi misalnya saya pencet, misalnya saya memilih yang ini. Your heart is free. Have the courage to follow it. Jadi misalnya kita pencet tantangan, kita akan menilai seberapa benar sih nilai kita, seberapa benar sih pengucapan kita sesuai dengan kalimat ini. Misalnya kita dengarkan suara aslinya dulu. Your heart is free. Have the courage to follow it. Lalu kita klik untuk menantang, lalu kita langsung berbicara sesuai kalimat tadi. Nah, saya mendapatkan nilai 86. Jadi kalian bisa melatih terus-menerus dari beberapa kata tadi, kan banyak pilihannya, agar semakin selain kosakata kalian meningkat, pengucapan kalian tuh semakin meningkat skillnya, seperti itu. Lalu yang terakhir ada aplikasi Cake. Dan menurut saya aplikasi Cake ini adalah aplikasi yang paling bagus untuk belajar bahasa Inggris. Bisa belajar dari segi writing, speaking, dan listening, itu sangat bagus di sini. Nah, di sini tuh ada beberapa pilihan ya. Misalnya jadi di beranda ini ada beberapa video yang bisa kita lihat untuk melatih bahasa Inggris. Terus di bagian jelajahi ini ada beberapa video untuk latihan bahasa Inggris. Misalnya kita ingin latih bahasa Inggris lewat film, kita pencet kategori film di sini. Ada beberapa film di sini. Nah, banyak sekali sampai ke bawah. Misalnya kita pakai film ini ya, film Panda. Nah, di video ini tuh kita bisa mempelajari bagaimana cara pengucapan yang benar, bagaimana cara penulisan yang benar dengan kita membaca subtitlenya di sini. Jadi kita bisa belajar listening, cara berbicara yang benar itu seperti apa. Misalnya saya mulai. Good morning, Chu. Bisa kita ulang-ulang. Good morning, Chu. Good morning, Chu. Kita terus-teruskan sampai kita benar-benar bisa. Nah, seterusnya dan seperti itu. Selain di film ini, kita juga bisa belajar speaking. Nah, di bagian speaking ini menurut saya yang paling hebat dari aplikasi ini. Karena kita bisa belajar listening sekaligus writing dan speaking. Nah, ada beberapa level dan kategori ya di sini. Jadi ada pembagian level, ada level dasar sampai lanjutan. Lalu ada beberapa kategori, dari kategori contoh percakapan, ekspresi, news, situasi, dan ungkapan, dan sebagainya. Misalnya kita memilih kategori ya. Kategori misalnya contoh percakapan singkat untuk pemula. Nah, ini ada beberapa episode ya. Episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, dan seterusnya. Misalnya kita mulai episode pertama. Setelah memilih episodenya, kita bisa tahu setelah memilih episodenya, kita akan dijelaskan terlebih dahulu tentang apa yang akan kita pelajari. Misalnya di sini ada, apakah Anda tahu bahwa kosakata menyukai selalu digunakan oleh kata kerja, dan seterusnya, ini sampai ke bawah ini. Nah, di sini kan ada tombol mikrofon dan tombol plus ya. Nah, kalau plus ini fungsinya untuk
kalimat yang disimpan. Jadi kalian ingin, menurut saya kalimat ini sangat bagus untuk dipelajari lebih lanjut, jadi kalian simpan dan seterusnya. Nah, hebatnya di aplikasi ini tuh misalnya ya, kita pertama mendengarkan terlebih dahulu. Man, I wish I could eat fried chicken. Nah, terus kalian itu ingin mengetes seberapa hebat dan seberapa baik kemampuan kalian, maka kita pencet di tombol mikrofon. Nah, man, I wish I could eat fried chicken. Nanti ada penilaian A, B, C, atau D untuk nilai pengucapan kalian, dan saya mendapatkan nilai A. Seperti itu. Jadi kalian bisa lompat langsung ke episode 10, tidak seperti aplikasi sebelumnya yang harus menyelesaikan episode sebelumnya untuk melanjutkan ke episode setelahnya. Tapi kita di sini bisa langsung ke episode yang terakhir, misalnya kita belajar di belakang. Tapi lebih baik belajar dari awal karena itu akan memudahkan kita untuk belajari hal-hal yang lebih sulit. Ya, itu tadi adalah penjelasan mengenai beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk belajar bahasa Inggris. Dan pada pertemuan kali ini kita belajar tentang bahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah bahasa dunia, bahasa global, bahasa yang digunakan di setiap belahan dunia. Mau kita di Prancis, kita pasti menggunakan bahasa Inggris dan lain-lain karena itu adalah bahasa pemersatu. Jadi dua negara yang berbeda bahasa dipersatukan dengan bahasa Inggris. Itu adalah karena bahasa Inggris merupakan bahasa global. Itu saja dari saya dan terima kasih. See you later and work hard.